Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halida Jasi Regar, NIM 5015734454. Di sini saya akan mencoba memaparkan hasil diskusi saya, yakni diskusi 9 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Adapun soal yang pertama, menurut Anda apakah masalah pendidikan di negara maju dalam artikel tersebut juga Anda rasakan di lingkungan sekolah Anda? Jika ya, apakah persamaan dan perbedaannya? Jika tidak Anda rasakan, jelaskan alasannya. Oke, adapun persamaannya yaitu yang pertama yaitu ketidaksetaraan akses. Di banyak negara, termasuk negara maju, masih ada kesenjangan dalam akses pendidikan. Siswa di daerah pedesaan atau daerah miskin seringkali memiliki akses yang terbatas terhadap fasilitas pendidikan yang memadai seperti perpustakaan, lab, dan teknologi informasi. Dalam konteks sekolah saya, ada siswa yang tidak memiliki akses internet di rumah atau buku pelajaran yang diperlukan yang menghambat proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu pengaruh latar belakang sosial ekonomi. Artikel menyebutkan bahwa latar belakang sosial ekonomi keluarga sangat memengaruhi pencapaian akademik siswa. Hal ini juga terlihat di sekolah saya, di mana siswa dari keluarga kurang mampu mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran dibandingkan dengan teman-teman yang berasal dari keluarga yang lebih mapan. Adapun kesenjangan hasil belajar. Ketidaksetaraan dalam hasil belajar seperti nilai ujian dan kelulusan juga menjadi masalah yang serupa. Di banyak sekolah, kita bisa melihat bahwa siswa dengan latar belakang yang lebih beruntung cenderung mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Nah, sama di sekolah saya juga ada data yang menunjukkan bahwa siswa dengan akses lebih baik, kebimbingan belajar atau dukungan akademik cenderung berprestasi lebih baik. Kemudian, adapun perbedaannya yaitu yang pertama kebijakan kurang jelas dan terstruktur. Di negara maju, ada kebijakan yang lebih terstruktur untuk mengatasi ketidaksetaraan seperti program beasiswa, subsidi, pelatihan guru dalam mengajar siswa dengan latar belakang yang beragam. Di sekolah saya, kebijakan kurang jelas atau belum sepenuhnya diterapkan. Misalnya, meskipun ada program bantuan, tidak semua siswa membutuhkan tahu tentangnya atau merasa nyaman untuk mengaksesnya. Adapun yang kedua yaitu keterbatasan fasilitas dan dana. Sekolah di negara maju biasanya memiliki lebih banyak sumber daya dan dukungan dari pemerintah. Mereka dapat menyediakan fasilitas yang lebih baik seperti ruang kelas modern, perangkat teknologi yang canggih, dan akses ke pendidikan tinggi. Sedangkan di sekolah saya, ada kekurangan dana yang mengakibatkan fasilitas yang kurang memadai seperti ruang kelas yang tidak cukup, guru yang kurang, atau kurangnya alat bantu mengajar yang efektif. Yang terakhir yaitu faktor budaya dan nilai lokal. Di negara maju, budaya seringkali lebih terlihat, di mana siswa dihargai berdasarkan prestasi akademik. Namun, ini juga dapat memperdalam ketidaksetaraan bagi mereka yang tidak memiliki kesempatan yang sama. Sedangkan di sekolah saya, faktor budaya lokal memengaruhi bagaimana pendidikan dipandang, seperti nilai-nilai komunitas dari keluarga dan mempengaruhi motivasi siswa untuk belajar, yang dapat berbeda dari konteks di negara maju. Adapun soal yang kedua yaitu paparkanlah pendapat Anda bagaimana artikel tersebut menguraikan negara mengatasi masalah pendidikan tersebut. Adapun upaya negara yang pertama yaitu reformasi program pendidikan. OECD mendorong reformasi sistem pendidikan termasuk pengenalan program beasiswa dan dukungan finansial bagi siswa dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan partisipasi mereka dalam pendidikan tinggi. Contohnya, negara seperti Jepang dan Finlandia telah menerapkan program yang mendukung siswa dari keluarga berpenghasilan rendah dengan bantuan biaya pendidikan. Kemudian, legislasi pendidikan inklusif. Artikel tersebut menekankan pentingnya legislasi yang menjamin hak atas pendidikan yang setara. Negara-negara OECD berupaya untuk memastikan bahwa setiap individu, terlepas dari latar belakang mereka, memiliki hak akses yang sama terhadap pendidikan. Kemudian ada dukungan untuk perempuan dan siswa.
migran. Fokus pada perlindungan dan pemberdayaan perempuan dalam pendidikan dan pekerjaan merupakan langkah penting dalam mengatasi ketidaksetaraan gender yang sering terjadi dalam sistem pendidikan. Negara-negara OECD berupaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi perempuan di bidang pendidikan dan pasar kerja. Adapun keterkaitan dengan modul 7 BMPM PDR 5302 adalah yang pertama, analisis kebijakan pendidikan. Modul membahas berbagai kebijakan pendidikan yang diterapkan di berbagai negara. Mirip dengan analisis kebijakan yang dilakukan dalam artikel kedua sumber menekankan pentingnya memahami konteks lokal dan kebijakan spesifik yang dapat mengurangi ketidaksetaraan. Kemudian ada perbandingan sistem pendidikan di berbagai negara. Artikel dan modul membahas bagaimana sistem pendidikan di negara-negara berbeda dapat memberikan wawasan tentang efektivitas berbagai pendekatan dalam mengatasi masalah pendidikan. Misalnya, perbandingan antara Finlandia dan negara lain dalam hasil pendidikan dan kebijakan inklusif. Dampak sosial dan ekonomi. Modul mengeksplorasi bagaimana pendidikan berdampak pada mobilitas sosial dan ekonomi. Sejalan dengan artikel yang menunjukkan bahwa ketidaksetaraan pendidikan dapat memperdalam kesenjangan sosial dan ekonomi, dan pentingnya pendidikan yang setara untuk meningkatkan mobilitas sosial. Adapun praktik baik dari negara OECD, yang pertama yaitu ada negara Jepang dan Finlandia. Kemudian penekanan pada pendidikan inklusif dan yang terakhir yaitu program dukungan beasiswa kurang mampu. Adapun soal berikutnya yaitu silahkan Anda uraikan bagaimana sistem pendidikan di Jepang, terutama yang berkaitan dengan kurikulum yang mereka implementasikan dan hasil pencapaian yang tinggi dalam skor PISA. Sistem pendidikan di Jepang, kurikulum nasional berbasis course of study. Standar umum kurikulum di Jepang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui course of study. Kurikulum ini berfungsi sebagai standar minimum untuk pendidikan dasar dan menengah, memastikan kesetaraan pendidikan di seluruh negara. Kemudian ada revisi berkelanjutan. Kurikulum telah direvisi secara berkala dengan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat. Revisi terakhir dilakukan pada 2008-2009 yang menekankan konsep Just for Life dan kemampuan berpikir kritis, mengedepankan pengembangan kemampuan berpikir kritis, moral, dan kesehatan fisik. Pencapaian Jepang di PISA. Jepang menunjukkan perbaikan signifikan dari hasil PISA dengan peringkat yang meningkat dari posisi rendah di 2006, misalnya 12 dalam membaca, menjadi peringkat pertama pada 2012. Ini menunjukkan efektivitas sistem pendidikan dalam menghadapi dan meningkatkan kualitas kurikulum berdasarkan hasil evaluasi internasional. PISA juga mendorong Jepang untuk lebih memperhatikan metode pengajaran yang lebih melibatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah yang sebelumnya kurang ditekankan. Kemudian ada implementasinya yaitu prinsip kesetaraan dalam pendidikan di Jepang memastikan bahwa semua siswa memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas, terlepas dari latar belakang sosial dan ekonomi mereka. Tercermin dalam upaya pemerintah untuk menjaga standar pendidikan yang konsisten di seluruh negeri. Kemudian ada pembelajaran interdisipliner dan adaptif. Ini Jepang mengintegrasikan kompetensi kunci yang diperlukan untuk menghadapi tantangan global ke dalam kurikulumnya, termasuk kemampuan berpikir kritis, pengambilan keputusan, dan keterampilan komunikasi. Adapun kesimpulannya yaitu masalah ketidaksetaraan adalah di banyak konteks, pentingnya kebijakan inklusif dan dukungan pemerintah, dan yang terakhir yaitu belajar dari praktik baik di negara lain untuk diterapkan secara lokal. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.